Balikpapan angkatan 2020 dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan Sadewo dengan NIM 2001123. Saya dari STT Migas Balikpapan dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Estiana, NIM saya 2001124 dari STT Migas Balikpapan, Prodi S1 Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, NIM 2001125. Saya dari kelas TPD. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zakaria Abdullah, NIM 2001126, STT Migas Balikpapan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum, di mana materi kami tentang hukum kolom. Tujuan praktikum kami ada 3. Yang pertama, memahami hukum kolom secara eksperimental. Kemudian yang kedua, memahami parameter yang mempengaruhi gerak listrik. Kemudian yang ketiga, menentukan secara eksperimental konstanta listrik, K. Saya akan menjelaskan dasar teori dari hukum kolom. Hukum kolom, besar gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besar gaya elektronis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2. Rumusnya Fe sama dengan K Q1 Q2 per R2, di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan K adalah jarak konstanta. Proporsionalitas disebut konstanta kolom. K sama dengan 9,0 dikali 109 Nm 2 per C2. Sekian presentasi dari dasar teori. Terima kasih. Tugas pendahuluan soal nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana hukum kolom memperoleh konstanta elektrik. Konstanta kolom, konstanta gaya listrik atau konstanta elektrostatis adalah konstanta berbanding lurus pada persamaan yang menghubungkan variabel listrik. Konstanta kolom digunakan di banyak persamaan listrik. Cara memperoleh konstanta yaitu K sama dengan 1/4 epsilon 0 sama dengan 9,0 kali 10 pangkat 9 N kali M pangkat 2 kali C pangkat 2. Nomor 2 yaitu jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Besarnya kesalahan yang sama kadang mempunyai tingkat kepentingan berbeda. Hal ini menyebabkan ukuran yang satu dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Oleh karena itu, memilih alat ukur yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kesalahan pengukuran yang dipengaruhi tingkat kepentingan tertentu disebut salah relatif atau error relatif. Cara menghitungnya yaitu ketidakrelatif sama dengan delta X per X kali 100%.
kami mendapatkan F 4,49, 5,55, 7,62, 9,17, 12,5, 18, 28,1, 49,9, 112, dan R-nya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Terus R kuadratnya yaitu 100, 81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4. Dan 1 per R kuadratnya 0,01, 0,012, 0,015, 0,02, 0,027, 0,04, 0,062, 0,111, terus 0,25. Dan untuk tabel Q1 dan F, di sini Q1-nya min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan dapat F yaitu 44,9, 40,4, 36, 31,5, 27, 22,5, 18, 13,5, 8,99, 4,49, 0, 4,49, 8,8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan dapat F 18, 16,2, 14,4, 12,6, 10,8, 8,99, 7,19, 5,39, 3,6, 1,8, 0, 1,8, 3,6. Dari hasil percobaan pertama, data yang kita peroleh kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana grafik pertama di sini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara gaya Coulomb dengan besarnya muatan kedua, di mana dari grafik ini dapat kita pula amati bahwa semakin besar nilai muatan maka gaya Coulomb akan semakin besar. Kemudian grafik kedua di sini merupakan grafik yang menunjukkan antara besar gaya Coulomb dengan besarnya muatan Q1, di mana di sini dapat pula kita lihat bahwa semakin besar nilai muatan maka gaya Coulomb pula akan semakin besar. Dan tanda minus yang terdapat pada nilai muatan di sini tidak mempengaruhi gaya Coulomb, karena tanda minus di situ hanya memberikan penjelasan bahwa apakah muatan itu bermuatan negatif atau bermuatan positif. Jadi dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa apabila muatan semakin besar maka gaya Coulomb akan semakin besar. Untuk percobaan 2, setelah kita memperoleh data, kemudian kita gambarkan dalam bentuk grafik, di mana dari data ini kita memperoleh 2 grafik, yaitu grafik pertama merupakan grafik yang memperlihatkan hubungan antara F dengan R, dan grafik kedua merupakan grafik yang memperlihatkan hubungan antara F dengan 1 per R kuadrat. Untuk grafik pertama yang merupakan grafik yang menunjukkan antara F dengan R, dapat kita lihat bahwa apabila nilai R semakin besar maka nilai F akan semakin kecil. Dan untuk grafik kedua yang merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara 1 per R kuadrat dengan F, dari grafik ini dapat kita lihat merupakan grafik fungsi linear, di mana apabila 1 per R kuadrat semakin besar dan bernilai besar maka F juga akan semakin besar. Dan dari grafik ini kita memperoleh gradien yaitu sebesar 446,66, di mana gradien ini nantinya akan kita gunakan untuk memperoleh konstanta elektrik atau konstanta Coulomb. Hasil percobaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, semakin besar muatan maka gaya Coulomb akan semakin besar, dan apabila muatan semakin kecil maka gaya Coulomb juga akan semakin kecil. Kesimpulan yang kedua, semakin besar jarak antar muatan maka gaya Coulomb akan semakin kecil, dan semakin kecil jarak antar dua muatan maka gaya Coulomb akan semakin besar.
Kesimpulan yang ketiga yaitu parameter yang mempengaruhi gaya listrik, yaitu besarnya muatan dengan jarak antar muatan. Kemudian kesimpulan yang keempat, besarnya konstanta elektrik atau konstanta gaya kolom yang diperoleh yaitu sebesar 9,4 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat.